Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novianto, eh, dari BINUS Online Learning, program Industrial Engineering, kelas DYDA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya lakukan dalam mata kuliah karakter building kewarganegaraan, yaitu dengan judul menumbuhkan kepedulian diri terhadap sampah plastik berdasarkan SDGs ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Selanjutnya untuk latar belakang masalah, yang pertama yaitu berdasarkan SDGs ke-12 yang menekankan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Secara umum, tujuan SDGs ke-12 ini yaitu mendorong menggunakan sumber daya alam secara efisien, kemudian mengurangi limbah, dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, latar belakang yang selanjutnya rendahnya kesadaran individu terhadap dampak sampah plastik yang sekali pakai. Kemudian, pentingnya self-awareness untuk mendorong perubahan perilaku seperti membawa tumbler, membawa wadah makan sendiri, kemudian memilih kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian proyek ini mengkaji tingkat kepedulian diri melalui wawancara kepada komunitas lokal. Komunitas yang saya wawancara adalah komunitas lokalogi dari UGM. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana tingkat kesadaran diri komunitas lokal dalam mengurangi plastik sekali pakai. Kemudian bagaimana cara mengedukasi akademisi dan masyarakat terkait pentingnya pengurangan plastik sekali pakai, bagaimana pandangan dan pengalaman komunitas lokal dalam menerapkan langkah pengurangan sampah plastik. Hasil temuan di lapangan, yang pertama studi kasus berdasarkan komunitas lokalogi yang diusung oleh Pramuka UGM. Pada awalnya komunitas lokalogi ini berdasarkan adanya peristiwa Yogyakarta darurat sampah, yaitu pada Juli 2023 terdapat penutupan tempat pembuangan akhir di Piungan yang mengakibatkan karena kapasitasnya telah melebihi batas. Akibatnya sampah menumpuk di depo TPS tersebut. Kemudian tergeraklah untuk mengelola sampah yang sebelumnya dilakukan oleh pengelola dari pemerintah akan dikelola sendiri seperti itu. Kemudian fokus edukasi pengelolaan sampah merupakan dan program event waste management, dan langkah yang dilakukan adalah edukasi via sosialisasi, media sosial, dan kolaborasi. Awalnya lokalogi merupakan praktik internal pengelolaan sampah di komunitas Pramuka UGM. Kemudian berkembang menjadi gerakan eksternal. Kegiatan edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi ke UKM-UKM yang lain, kemudian unggahan rutin di media sosial, serta kolaborasi dengan komunitas dan lembaga terkait. Salah satu program unggulannya yang telah saya sebutkan tadi adalah EWM atau Event Waste Management, yaitu layanan pengelolaan sampah untuk acara besar di UGM seperti konser, Porsenigama, kemudian ada expo-expo. EWM juga mencakup perencanaan penempatan tempat sampah, perekrutan relawan, kemudian edukasi langsung di lokasi. Kemudian ada juga kegiatan pemilahan dan pengiriman ke mitra daur ulang dan laporan dampak. Hal ini dilakukan untuk memperluas dampaknya agar tidak hanya dirasakan oleh sivitas yang ada di Universitas Gadjah Mada, tetapi juga masyarakat sekitar kampus. Salah satu rencana yang sedang dirintis adalah dengan program buang sampah yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kemudian tantangan yang ada adalah perubahan perilaku dan budaya masyarakat, dan juga keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.
Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yang pertama adalah edukasi dan kampanye berkelanjutan menggunakan media kreatif dan seni visual. Perlu dilakukannya edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat melalui berbagai media agar kesadaran mengelola sampah dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, penguatan infrastruktur dan tempat sampah terpilah dan fasilitas daur ulang. Pemerintah sebetulnya sebaiknya menyediakan sarana yang memadai seperti tempat pemilihan sampah, kemudian fasilitas daur ulang, dan dukungan logistik untuk komunitas pengelolaan sampah. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi lintas pihak seperti antar komunitas, kampus, pemerintah, dan juga pelaku usaha. Kerjasama ini perlu terus diperkuat agar program pengelolaan sampah memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas. Kemudian pemberdayaan pemuda dan relawan untuk menggerakkan generasi muda sebagai agen perubahan. Melibatkan generasi muda baik secara aktif dan secara kegiatan kreatif pun dapat menjadi strategi untuk menciptakan regenerasi penggerak yang peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan ramah lingkungan yang dimulai dari langkah kecil di rumah dan kampus. Sebetulnya masing-masing individu sebaiknya memulai menerapkan kebiasaan kecil yang konsisten seperti membawa tumbler, mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan memilah sampah dari rumah, sehingga budaya ini menjadi terus mengakar dan menjadi kebiasaan. Selanjutnya, untuk refleksi pribadi, yang pertama menyadari pentingnya kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, komunitas lokalogi ini dibentuk oleh Pramuka UGM memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kepedulian sampah terhadap isu lingkungan. Melalui berbagai kegiatannya, saya belajar bahwa perubahan besar berawal dari kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan seperti memilah sampah atau mengedukasi orang lain. Dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu belajar tentang komunikasi, kerja tim, dan perencanaan event ramah lingkungan. Keterlibatan komunitas lokalogi ini menjadi momen berharga karena saya dapat melihat tantangan dalam mengelola sampah pada acara-acara besar seperti konser yang telah disebutkan tadi. Kemudian koordinasi dengan panitia, penentuan strategi, penempatan tempat sampah, serta kerjasama antar relawan yang bertugas mengajarkan saya tentang pentingnya komunikasi. Selain itu, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan perilaku. Kegiatan yang dilakukan komunitas ini juga membuat saya menyadari bahwa isu mengenai sampah ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan budaya dan kesadaran masyarakat tentang sampah yang pasti. Kemudian tantangan terbesarnya adalah mengubah perilaku dan pola pikir yang memerlukan kesabaran, konsisten, dan pendekatan yang tepat. Lebih dalamnya lagi, saya berharap dapat terus berkontribusi dalam memperluas jangkauan edukasi dan implementasi pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Pada dasarnya, setiap langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan yang besar bagi lingkungan dan masa depan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.